Kitab Adabul Kasbi. Halaman 115. Ya, 115. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fikirin amin. Dan para ulama mensunatkan menjual pakaian. Sunnah menjual pakaian. Sa'id bin Musayyab berkata, tidak ada dagangan yang lebih saya senangi daripada penjualan pakaian. Selama padanya tidak ada sumpah ini bagus nih, sumpah ini masih ori nih, sumpah ini macam-macam, jangan sebuah sumpah. Ya ori, ya sambat ori, yang KW sambat KW, hanya ada KW 1, ada KW 2 sambatkan. Ini jual pakaian itu bagus. Berarti ini dalil sebagus-bagus jualan pakaian. Dan dari sini dalil sebagus-bagus jualan dagangan, jualan cincin. Ya dari sini. Mana Andre? Jualan batu. Dan dari sini ini dalil pakaian. Dan diriwayatkan khairu tijaratikumul bazza wa khairu sana'atikum al-khazra. Sebaik-baik daganganmu adalah penjualan pakaian, dan sebaik-baik pekerjaanmu adalah menjahit. Menjahit baik pakaian, baik kerjaan. Lain menjahit dalam lipatan. Kan menjahit dalam lipatan bahaya. Ada ketahuan pada menjahitnya dalam lipatan. Dan dalam hadis lain, lawit tajar ahlul jannah lat tajaru fil baz, wa lawit tajar ahlun nar lat tajaru fis sarf. Seandainya penduduk surga itu berdagang, niscaya mereka berdagang pada pakaian. Seandainya penduduk surga itu Allah kasih modal akan berusaha, niscaya berdagang ketujuh berdagang. Dan seandainya penduduk neraka itu berdagang, niscaya mereka berdagang pada pertukaran uang. Seandainya penduduk neraka itu Allah kasih modal, hidup lagi setumat ya Tuhan nih. Selama 5 tahun, wah langsung buka leasingnya, langsung buka kredit, langsung riba, langsung jadi rentenir. Pertukaran uang, ngarannya kan ditukar uang, atau jual uang hanyar dengan uang buruk. Uang buruknya 100.000, uang hanyarnya kadang mau 100.000, paling kadang 90.000. Karena bahan haraya itu banyak tuh orang bertukar-tukaran gitu. Hukumnya haram. Kebanyakan pekerjaan ulama salaf ada 10, yaitu menjahit kulit. Nah, ini gawian ulama-ulama bahari nih, usaha ulama bahari. Menjahit kulit, berdagang, kerajinan dari bulu burung onta, menjahit, tukang sandal, tukang pangkas rambut. Wah, alhamdulillah. Pangkas rambut kita mana? Mana orangnya? Guring kan? Ada lah. Tukang pangkas rambut biasa ada ini. Ada ini. Terkenal di TikTok tuh jualannya tuh. Tukang apa bagus, tukang pangkas rambut tuh. Nah, jadi ada guru kami menyambat bahari. Nang di sini, namun kada tahu pangleh di sini, namun siapa tahu ampun mondoknya jadi selesai mondok tiba-tiba jadi buka pangkas rambut. Kita lihat orang-orangnya lah ya pangkas rambut. Amun tetamu yang pangkas rambut orang alim, hati-hati menggetok kepalanya. Menggetok kepala orang alim tadi. Yang kedua, simpannya sedikit barang rambutnya. Rambut si orang alim tadi simpani. Makanya aku ketujuh potong rambutnya dengan orang yang ada patuh. Patuh karena simpaninya, peletnya kan. Hati-hati menggetok kepala orang ya. Dan di rumah masih ada lagi berapa lembar potongan rambut guru sekumpul, masih ada kesimpulan bawah ini. Potongan rambut diberi waktu di Martapura. Nah, tukang pangkas rambut, pekerjaan khuf, mulai sepatu khuf, perbesian, tukang besi, pertenunan, menenun kain,
perburuan binatang darat dan laut. Perburuan binatang, nah tembak menembak, nah sapran nih, monjon, nah sama tuh, lama bahari monjon. Makanya jangan ada bahasa aku ada hobi monjon, jadi hobinya main wanita, nah. Bagus monjon. Orang berburu bagus. Tukang tulis, nah menulis. Makanya dikatakan siapa yang tulisan yang baik itu perjigian. Makanya kita nak menulis bikin santri nih. Belajar belajar supaya tulisan bagus. Ya, siapa yang paling bagus tulisan itu perjigian loh. Yang jelas sama menjadi tukang tulis kan dipakai orang. Tulisan kada baik jadi kaum gitu kada ditolak orang. Kaum untuk kaum menulis dapat hari ini tulis seharusnya 2 juta tulis nolnya berapa nolnya tuh 20 juta jadinya gara-gara tulisan kada baik. Ya bagus-bagus kan belajar khat, karena kita belajar khat. Gurunya kan ada sini. Abdul Wahab Al-Waraq berkata, Ahmad bin Hambal berkata kepadaku, apakah pekerjaanmu? Nah, guru bertakun nih, Guru Ahmad bin Hambal bertakun kepada muridnya Abdul Wahab Al-Waraq. Saya menjawab tukang tulis. Ia berkata, usaha yang baik. Seandainya saya menjadi pengusaha dengan tanganku, niscaya saya bekerja seperti pekerjaanmu. Bagus, tukang tulisnya bagus. Kemudian ia berkata kepadaku, janganlah kamu menulis kecuali sedang, dan tinggalkanlah pinggir-pinggir, jangan terlalu pinggir banget menulis. Dan bagian luar dari bagian-bagian itu. Jadi memang sedang artinya pinggir di tengah, jangan mendil. Kan ada kalau buku tuh kan kayak garis-garis deh. Namun anak bagus tulisan itu jangan mengenai garisnya. Baju berposisikan di tengah. Itu ciri-ciri tulisan bagus tuh. Terus bisa di tengah juga, tapi kayak cacing. Nah, memang harus jangan tegatuk garis yang bawah-bawah. 4 macam pekerjaan ditandai dengan lemahnya pikiran di sisi manusia. Ada 4 pekerjaan yang dianggap lemah pikiran di sisi manusia, yaitu pertama tukang tenun, orang menenun kain, tukang kapas dijadikan benang, tukang apa tuh pemintal benang, menyintal benang, dan guru-guru. Barangkali karena kebanyakan pergaulan dengan para wanita dan anak-anak, karena ini kebanyakan bergabung dengan beginian. Karena bergaul dengan orang-orang yang lemah akal itu melemahkan akal. Ini begini, kan akal laki-laki ini 9 dibanding 1. Akal laki-laki itu 9 yang Allah berikan. Begini itu 1 akalnya. Nafsunya 9. Nafsu itu bukan masalah nafsu syahwat seks itu ada, itu termasuk yang 9. Artinya 9 nafsu tadi, nafsu keduniaan tuh banyak. Perempuan tadi keinginannya harus tercapai, kadang mikirkan lagi akibat. Itu begini, 9 nafsunya, kehendakmu 9 keinginan itu. Kita nih akal 9, nafsu 1. Kalau kita ketujuh berkawan dengan beginian, kita yang 9 ini tadi berkawan dengan yang 1 akalnya tadi. Kita jadi kurang, tapi bakal lagi. Pikiran kita ke arah akhirat itu kurang. Amun bercampur baur satu pekerjaan, di situ banyak beginian, gitu maksudnya. Lain kita bosnya begini nih, karyawan aja, jangan bergaul biar yang tapi banyak berpandai-pandai banget. Kecuali memang penting. Ini maksud di sini tadi ketujuh bergaul, nongkrong beginian, jangan. Ini biasanya lambat kawin. Orang ketujuh nongkrong begini, jarang nongkrong begini yang lambat kawin, apalagi ketujuh nongkrongan beginian. Kayaknya gaya begini juga. Belajarlah cuek aja, cuek cool, tapi tampan. Itu nggak lesik itu. Cuek cool, tapi seadanya, karena dia punya orang. Sebagaimana bergaul dengan orang-orang yang berakal itu menambah akal.
Tergantung akalnya. Ini ada akalnya digunakan untuk dunia. Kita bergaul dengan orang yang akal digunakan untuk dunia, pikiran kita dunia juga. Dari Mujahid bahwa Maryam alaihissalam dari dalam mencari Isa alaihissalam melewati tukang tenun. Lalu ya Maryam menanyakan tentang jalan, maka mereka itu menunjukkan selain jalannya. Maka ia berdoa, ya Allah, cabutlah berkah dari usaha mereka, matikanlah mereka dalam keadaan fakir, dan hinakanlah mereka di mata manusia. Maka doanya diperkenankan. Gara-gara bertakun dengan orang tukang tenun bisa berbual. Ulama salaf memakruhkan untuk mengambil upah terhadap setiap sesuatu dari segi ibadah dan fardu-fardu kifayah seperti memandikan orang mati dan mengubur mereka. Dikasih tarif berapa memandikan mati, 200.000 itu diharamkan. Nah, sebagian dimakruhkan, sekurang-kurang makruh kita mengambil upah memandikan mayit dan mengubur mereka. Demikian juga azan dan sholat tarawih. Aku hanya mengambil upah, azan jadi Bilal, mengambil upah itu makruh. Dan imam sholat tarawih makruh. Gimana jadwal malam nih di masjid surau imam tarawih dikasih upah makruh. Artinya orang beri duit terima jangan dipandang ini upah dari sembahyang tarawihnya, jangan. Meskipun dihukumkan dengan sahnya mengambil upah atasnya, walaupun boleh-boleh aja mengambil upah. Demikian juga mengajarkan Al-Quran itu makruh mengambil upah. Tarifnya berapa? 500.000 sebulan, itu kada boleh, makruh. Nah, orang yang menyelungi duit 500 kada masalah. Dan mengajarkan ilmu syara, ilmu syara yang kita ajarin, mengambil upah, pakai celengan jalan, makruh jadinya. Supaya kada makruh, celengannya jangan dijalankan, anak di muara lawang. Supaya kada makruh. Karena sesungguhnya amal-amal ini adalah amal-amal yang haknya diperdagangkan untuk akhirat. Sampai berdagang akhirat diperdagangkan, mengambil upah atasnya adalah menggantikan dengan dunia dari akhirat, dan hal itu tidak disunatkan, makruh hukumnya. Yang ketiga, pasar dunia tidak menghalanginya dari pasar akhirat. Pasar akhirat adalah masjid-masjid. Allah Ta'ala berfirman, wallahu a'lam. Nabi wa alihi wa bismillah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nasta'udzinuka ma 'allamtana wa farqna min hajatina ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Fa ya yarjuna min syafa'atan sallu alaihi wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taqabbalallahu minkum.